Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu koleksi saya ya. Salah satu koleksi saya yaitu bentuk bambu. Entah itu namanya apa, yang jelas bambu ini bukan saya yang mendapatkan, tapi yang mendapatkan adalah saudara saya. Ya, yang mendapatkan saudara saya. Kebetulan saudara saya juga menyukainya atau hobi mengoleksi bentuk-bentuk bambu unik. Nah, saudara saya tidak terpikirkan tentang harga atau apa ya, nyoni atau dan lain sebagainya. Secara spiritual dia tidak mengagumi tentang hal itu, tapi dia suka mengoleksi atau menyimpannya. Dan ketika disimpan pun ya sudah nggak dirawat, cukup ditaruh, ditempelkan di dinding atau ditaruh di salah satu kotak yang ia bikin, gitu aja. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya ya, sedulur-sedulur kabeh, sekarang saya mau menunjukkan salah satu bentuk bambu ini. Saudara saya tidak mengetahui bentuk apa bambu ini, artinya namanya bambu apa, dan saya juga tidak mengerti ya. Kalau saya bilang ini tumbang sari, salah satu bentuk tumbang sari ya, atau bisa dibilang junjung derajat ya. Kalau menurut saya bisa dibilang junjung derajat. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada bentuknya ya, ini sudah membentuk ya. Salah satunya ini adalah akan membentuk atau akan tumbuh bambu petuk ya. Petuk kalau ini sudah nyata-nyata membentuk tumbang sari, ini akan membentuk bering petuk. Nah, kemudian ini juga begitu, ini dengan ini akan tumbuh bambu petuk. Tetapi saya bisa bilang ini adalah junjung derajat ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bentuk bambu ini sangat unik. Tentang penilaian saudara-saudara bambu ini namanya apa, bentuknya apa, saya menerima saja, karena saya benar-benar buta tentang nama-nama bambu itu. Meskipun saya mengoleksinya, tapi saya tidak mengetahui penuh tentang hal itu. Dan bambu ini, kalau saya cerita ya, ini juga didapatkan tidak sengaja. Artinya ini melalui bisikan atau mimpi atau gimana, saya sendiri kurang paham. Intinya ketika mengambilnya, cerita dari saudara saya, ketika mengambilnya ya, sesuai dengan bisikan dari alam gaib, saudara saya mengatakan disuruh mengambil belalai gajah. Itu artinya belalai gajah ya, belalai gajah atau gading. Nah, saudara saya kan nggak paham. Begitu datang ke lokasi TKP, ke kebun bambunya, beliaunya fokusnya pada benda ini, kemudian dia potong. Dan benda ini juga tidak berlubang ya, tidak berlubang. Ini nggak ada penawaran dari siapa-siapa. Kalaupun ada kolektor yang ingin menawarnya ya, bisa nanti kontak ke saya ya, biar saya hubungkan kepada saudara saya. Mungkin saudara saya mau melepas atau memaharkan atau gimana gitu. Dan saudara saya juga tidak merasakan apa-apa ketika menyimpan barang ini ya. Itu sekilas tentang bambu ya, tentang bambu.
ya, tentang bambu. Dan pada intinya saya mengartikan secara hakikat makna daripada bambu atau pring itu apa. Pring kalau bahasa Jawa artinya peparingan, ya. Pring itu peparingan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya pring itu pemberian. Pemberian siapa ya? Pemberian Tuhan, ya, pemberian Tuhan. Jadi apapun yang ada di dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini terlepas daripada kuasa Tuhan. Seperti halnya saya pribadi, ya, saya pribadi pada sampai saat ini secara wujud bentuk, ya, saya seperti ini, saya masih menyandang rasa sakit, ya. Artinya apa? Saya habis kecelakaan dan ini baru proses penyembuhan atau proses penyempurnaan tulang-tulang saya yang sedang patah, sedang di pen, ya, oleh dokter habis operasi. Jadi saya butuh waktu yang lama. Tetapi saudara, walaupun begitu, ya kan, siapa sih orang yang tahu kalau akan terjadi kecelakaan, satu musibah misalnya, anggap itu satu musibah, saya katakan, nanti akan saya jelaskan apakah itu musibah atau bukan. Ya. Ada yang mengatakan orang kebanyakan dosa mendapatkan kecelakaan itu satu musibah atau azab. Ada yang bilang begitu, ya, pada saya. Tapi saya menerima saja. Memang kenyataannya begitu, kebenarannya begitu. Saya mau menolak gimana lagi, ya kan? Tetapi bagi saya nggak ada yang namanya azab atau musibah atau apa, itu nggak ada. Semua saya syukuri. Saya berterima kasih betul sama Tuhan dengan keadaan yang saya alami pada sampai saat ini. Ya kan? Semua ada artinya, semua ada maknanya. Ini adalah bahasa tubuh saya. Karena selama ini seakan-akan saya merasa sehat, ya kan, dengan bekerja, katakanlah memporsir tenaga, dan tenaga ini nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dihiraukan, ya kan, diajak bekerja, kemudian hasilnya yang menikmati manusianya. Nah, ini bahasa tubuh dalam arti protes, ya kan, dalam arti protes. Dengan caranya yang menggerakkan mulut saya ini juga Tuhan, yang membuka mata saya ini juga Tuhan, yang menggerakkan tangan saya ini juga Tuhan. Dan apalagi semua adalah pemberian, iya kan? Kalau saya bisa menolak, saya nggak mau. Orang sesakti apapun yang katanya itu linui, bahasa kerennya rusak dunia pinara, tahu sebelum terjadi, tahu sebelum kejadian. Itu belum tentu kalau orang itu bisa mendeteksi dirinya sendiri apa yang akan terjadi, itu saya pastikan belum tentu. Dan itu pasti, iya kan? Apa? Apa? Nah, si kecil ikut aja nih bro, si kecil ya. Nah, keren ya. Ini si kecil, ini cucu saya, ya, cucu saya. Dia juga mempunyai bahasa, tetapi tidak semua orang mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi bahasanya bahasa tubuh. Saya lanjutkan. Kalau Tuhan sudah memberi, apa yang bisa kita tolak? Dan pemberian Tuhan itu bukan berbentuk materi. Pemberian Tuhan itu berwujud atau berbentuk rasa.
Dan rasa itu tergantung manusianya. Dirasakan enak ya nggak enak, dirasakan enak juga nyaman. Itulah suatu kenikmatan. Kenikmatan bukan berarti bentuk, wujud dan gimana. Seperti halnya manusia, ya kan? Dari kesadaran murni, dari kesadaran yang hakiki, dari kebenaran yang hakiki. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan, penyalur daripada kehendak Tuhan, ya kan? Penyalur daripada kehendak Tuhan. Tuhan ketika memberi sesuatu kepada manusia itu tidak langsung dari Tuhan itu sendiri, tapi harus melalui alam semesta. Salah satunya yang dipilih, yang paling peka adalah manusia itu sendiri. Ketika ada orang yang membantu saya berucap benar-benar berterima kasih, tetap berterima kasih, dan saya kembalikan kepada Tuhan. Saya tidak mampu membalas apapun, saya cuma merasakan benar-benar berterima kasih. Dan dari kesadaran manusianya, ya kan? Dari kesadaran manusianya, kalau benar-benar kesadaran ini tercapai atau terengkuh, dari kesadaran ini benar-benar dirasakan, kayaknya akan memberi, ya kan? Saya diberi misalnya, saya diberi bantuan dalam bentuk apapun, itu kayaknya kan memberi saya. Sebetulnya pilihan, artinya apa? Yang memberi saya itu benar-benar dipilih Tuhan, karena sudah mumpuni secara bentuk jiwa raga, itu sudah mumpuni untuk benar-benar digunakan Tuhan memberi, membantu kepada orang lain. Ya. Dan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua berjalan sesuai dengan kehendak alam. Semua berjalan sesuai seiring hembusan napas, seiring berjalannya waktu. Kayaknya memberi orang lain, kayaknya memberi saya. Sebetulnya itu memberi dirinya sendiri. Itulah tabungan. Itu tabungan bagi orang-orang yang membantu saya. Dan kelak suatu saat, bukan yang menerima itu yang memberi saya secara langsung, bisa jadi nanti netes kepada anak cucu. Semua dimudahkan. Karena apa? Kemudahan sudah dibuka oleh orang tuanya. Kemudahan sudah dibuka orang tuanya kepada orang lain. Dan saya sendiri secara pribadi tetap berterima kasih. Nggak ada yang sia-sia. Tetap berterima kasih. Nah, soal bentuk pembalasan itu, ya kan? Soal bentuk pembalasan itu bukan rahasia lagi. Pasti nanti Tuhan akan memberi. Itu dari kesadaran manusianya, kesadaran daripada manusianya. Siapa sih yang mau orang seperti saya, ya kan? Saya tidak tahu ketika saya bekerja, ini cerita saya, ketika saya bekerja saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya ditolong oleh teman saya. Katanya saya ini jatuh dari ketinggian 15 meter, katanya teman saya, tapi saya nggak merasa jatuh. Tahu-tahu saya, badan saya sudah ada yang patah tulang, badan saya sudah sakit semua. Dan itu saya disuruh merasakan, itulah bahasa tubuh. Aku ini perhatikan, saya ini perhatikan kata tubuh, perhatikan saya. Ya, kalau saya dalamkan lagi, Tuhan itu juga minta diperhatikan, perhatikan saya. Karena apa? Saya sudah merhatikan kamu. Ini bahasa Tuhan, ini bahasa Tuhan. Saya sudah memperhatikan kamu sepenuhnya. Semua kebutuhan aku yang mencukupi. Dari kesehatan jiwa raga saya sudah mencukupi. Ini bahasa Tuhan. Ya, saya menerjemahkan dalam bahasa Tuhan. Kenapa? Kok tidak peka di situ? Kok Tuhan disia-siakan? Artinya Tuhan tidak dihiraukan. Itu manusia sering terlupakan di situ. Sering terlupakan di situ. Dan saya pribadi juga tidak akan menyanyiakan bantuan dari orang lain. Suatu saat pasti akan menemukan kebahagiaan. Artinya yang memberi juga bahagia, yang diberi juga bahagia. Itu sudah kodrat ilahi, itu sudah pasti. Nah, ketika terjadi bentuk-bentuk
benturan dari pikiran, dari angan-angan, dari batin, terjadi benturan-benturan karena ini bahan-bahan kita sendiri, ya kan, bahan-bahan kita sendiri yang masih belum terselesaikan, yang masih belum tersucikan. Jadi dalam bahasa tidak ada apa-apa atau gak ada apa-apa itu masih belum tercapai. Jadi masih ada apa-apa, masih ada apa-apa, dan sabdo selamatnya itu masih belum tercapai. Oleh karena rasa itu urusan di dalam, apapun yang kita rasakan ya kita rasakan, tidak perlu diungkapkan di luar. Contoh misalnya, saya merasa sakit hati, ya, saya merasakan sakit hati pada orang lain, itu kan rasa. Kalau diwujudkan di luar, dikeluarkan secara gelar, rasa sakit hati bisa terjadi benturan, tidak pas jadinya. Benturannya gimana? Ya dengan lawan kita bicara, kita tidak bisa menerimanya karena sudah tidak sesuai. Insting mindset kita sudah membawa bahan keangkara murkaan. Misalnya saya ingin marah dengan orang lain, diberi keinginan untuk marah, ini Tuhan yang memberi, bukan manusianya. Mutlak itu Tuhan sendiri yang memberi. Tuhan, manusia tidak tahu apa-apa, ini pasti. Dan kalau kita ini peka, oh ini pemberian Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih diberi rasa marah, artinya Tuhan masih sayang pada kita. Nah ini Tuhan juga minta diperhatikan. Kecemburuan Tuhan itu membentuk lewat rasa. Saya kok jengkel ya dengan orang itu. Kenapa ya saya kok jengkel dengan orang itu? Nah karena kita ini diberi rasa jengkel dengan diberi sesuatu alasan, misalnya kejengkelan itu karena orang itu nggak sesuai dengan kehendak kita, nggak sesuai dengan pikiran kita, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan permintaan kita. Nah itu semua kan Tuhan, itu semua kan Tuhan. Dan itu kalau kita ini peka untuk menangkapnya, oh iya Tuhan yang menggerakkan rasa jengkel saya, Tuhan yang menggerakkan orang itu sehingga saya membuat jengkel. Kita cukup berterima kasih. Tetapi kalau kita gelar di luar, terjadinya apa? Terjadi percocokan atau salah paham atau salah persepsi atau apalah, banyak istilah-istilah yang intinya itu tidak sesuai dengan antara A dan B, tidak bisa menyatu. Dan apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Pemberian Tuhan itu nggak ada yang salah. Cuma manusianya itu dalam mengartikan itu dianggapnya salah dan benar. Semua itu sudah menjadi kebenaran, karena semua itu sudah menjadi kuasanya hidup, kuasanya Tuhan. Nah itulah kalau saya petik dari kata-kata harmonisasi. Tuhan bisa membentuk menjadi apa saja. Ketika Tuhan itu membentuk menjadi orang pemarah, dan kita ini menangkapnya dengan kemarahan orang itu, oh iya, ini Tuhan sedang berpola ini. Tuhan sedang bernegosiasi ini dengan saya. Gimana saya cara menangkapnya? Ya terima kasih. Itu bentuk bersyukur. Itu bentuk bersyukur. Oleh karena manusia ini lepas, sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, sudah terlalu jauh berfantasi, sudah terlalu jauh berangan-angan. Berangan-angan misalnya saya akan memberi orang itu nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya kalau memberi 1000 akan mendapatkan 1 juta misalnya, ya kan? Sepertinya kalau saya berzakat sekian ribu akan mendapatkan pahala sekian, seperti itu. Nah itu sudah menjadi tolak ukur manusia. Nah Tuhan tidak begitu. Semua itu Tuhan yang menggerakkan. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan ditiup angin, semuanya bergerak dan ini berbenturan, tetap berbenturan. Ada pohon mangga, ya kan? Ada pohon bambu, pohon palem, dan pohon-pohon yang lain. Ketika Tuhan menggerakkan lewat tiupan angin, semua itu berbenturan.
dan nanti akan menjadi kesempurnaan. Artinya patuh, kukuh pada pendiriannya masing-masing. Semua adalah menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bagi saya itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tidak menjadi problem yang berat bagi saya. Misalnya ada orang marah pada saya. Misalnya ada orang mau melempar saya dengan apakah? Itu saya tidak bergeming, artinya saya tidak menghiraukan. Oh, itu Tuhan sendiri kok. Tetapi Tuhan itu kan welas. Kayak-kayaknya mau melempar. Kayak-kayaknya mau memukul. Itu kan kayak-kayaknya aja. Nah, yang digerakkan untuk berbuat seperti itu pilihan Tuhan itu sendiri. Kalau dianggapnya ini wadahnya sudah cukup, ini wadahnya sudah pas untuk saya buat berpola, Tuhan itu begitu. Jadi bukan berarti kalau ada orang mau memukul saya harus memukul, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Dengan rahman rahimnya Tuhan, dengan belas kasihnya Tuhan, semua akan berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran. Misalnya ada orang marah terus kita ikut marah, apa jadinya? Ada orang marah, ya kita dengan belas kasih menerima kemarahan itu. Biar terungkap bentuk-bentuk kemarahan itu, bisa lewat ucapan, bisa lewat gerakan atau pukulan, bisalah seperti itu. Karena di dalam manusianya itu sudah nggak kuat untuk menahan rasa yang begitu besar dari Tuhan. Nah, ketika sudah di luar, nanti alam semesta yang akan memverifikasi. Bahasa kerennya Tuhan, alam semesta yang akan memverifikasi. Dan meskipun terjadi, misalnya sampai terjadi apa atau apa yang kita inginkan, salah satu contoh terjadi peperangan atau apa, itu dari manusianya sendiri yang belum peka, karena dia mempertahankan kebenaran, ya kan? Kebenaran pribadi dianggap yang tidak sesuai dengan dia itu salah, padahal yang sebenarnya adanya benar salah itu suatu kesempurnaan. Saya merasa benar, melihat orang lain itu salah karena tidak pas dengan saya, loh kan jadi salah saya. Sudah benar ya sudah, walaupun ada yang tidak sesuai dengan kita, itu sudah menjadi kuasa Tuhan, sudah menjadi kuasa Tuhan. Unik dalam hidup ini itu unik sekali, benar-benar unik. Kalau kita tidak peka dengan alam semesta, kalau kita belum bisa menyatukan dengan alam semesta, ya kita sendiri yang terombang-ambing oleh perasaan-perasaan yang tidak menentu, iya kan? Karena apa? Pikiran juga berjalan. Ketika kita bangun tidur, mata terbuka, ya kan? Mulut belum terucap. Di dalam ini loh, sudahkah kita merasa berterima kasih? Terima kasih Tuhan, saya bisa menyambut hari ini. Ternyata saya masih bersama hidup. Pernahkah seperti itu? Paling-paling keduluan pikirannya. Karena ketika tidur membawa bahan pikiran yang tak karu-karuan, akhirnya terbangun juga begitu. Ini masih menempel, baunya juga masih tidak karu-karuan. Jadinya nanti dendam atau gimana. Tapi itu enggak masalah. Itu memang proses, Adanya hal-hal seperti itu Tuhan sendiri kok yang menggerakkan. Kita tidak mampu. Tuhan sendiri yang menggerakkan. Oleh karena cinta kasihnya Tuhan pada kita, pada manusia, ya kan? Pada manusia. Jadi nggak ada sia-sia. Kalau dibilang manusia itu makhluk yang paling bersalah, manusia itu
dengan doktrin-doktrin, dengan mindset-mindset ego-ego yang dia miliki, akhirnya manusianya itu mengesampingkan Tuhan, tidak pernah menganggap Tuhan. Dan Tuhan ini melalui tetesannya itu berpulang terus, bernegosiasi terus dengan manusia. Kok manusia nggak peka ya dengan saya? Pada semua itu kan ada saya. Saya kok dianggap seperti ini, seperti itu, ya kan? Makanya tadi saya bilang pring atau bambu pring itu peparingan, pemberian. Artinya begitu, itu secara hakikat maknanya seperti itu. Pring itu pemberian. Dan kalau punya sifat juga harus seperti bambu. Artinya apa? Bambu ini, ya kan, dalam satu rumpun kuat, kokoh, rasa satu kesatuannya itu kuat. Ditiup angin sebesar apapun dia tidak akan pernah roboh, karena saling menyangga, saling membantu agar jangan sampai roboh satu sama lainnya. Bambu ini adanya salah satu patah misalnya, dalam arti tertiup angin sampai patah, itu bukan roboh, patah ya sudah. Itu kalau saya mengartikan seperti itu. Nggak tahu kalau saudara-saudara memberi makna seperti apa, itu sudah menjadi kebenaran bagi saya. Karena saya membuat apa-apa, saya menganggap semua yang terjadi di dunia ini suatu kebenaran. Kenapa begitu? Siapa sih yang bisa menggerakkan tubuh kita? Siapa sih yang bisa menggerakkan alam semesta? Ada orang, salah satu contoh ya, tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, kemudian menganggap yang lain itu salah besar, keliru. Itu kan cuma anggapan. Ya itu tadi, Tuhan bisa berbuat semuanya sendiri. Ya, bisa berbuat semuanya sendiri. Enggak pandang dulu. Ketika ada orang itu sudah mempunyai mindset kemarahan, pikirnya sudah dihinggapi rasa kemarahan, dan kalau tidak dikembalikan, artinya yang memberi kemarahan itu Tuhan. Kalau nggak dikembalikan ya terbawa kita menjadi pemarah. Dan kemarahan itu ya kan terjadi karena adanya jiwa-jiwa penasaran, sukma-sukma angkara, ya kan, yang belum kembali ke asalnya, sehingga kepada manusia itu ketika meninggal raganya sudah kembali ke asalnya dari 4 sari-sari, angin, air, panas api, dan juga tanah sudah kembali, tetapi jiwanya masih melayang, masih gentayangan gitu. Nah, ini menempel kepada manusia. Ada orang marah, kebetulan yang sukma waktu ketika meninggalnya itu dengan rasa marah nempel pada manusia. Sebetulnya dia tidak mengajak marah. Ayo kita bertobat, ayo kita kembali kepada Tuhan. Nggak usah marah seperti itu. Tetapi ini berbenturan di dalam itu, berbenturan antara pro kontra. Yang sukma angkara tadi itu ingin sempurna, tetapi manusianya menolak. Gitu. Enggak, saya sudah dendam dengan orang itu. Saya ingin memukul orang itu, saya ingin memarahi orang itu. Nah, nggak tertangkap di situ, nggak tertangkap. Makanya saya bilang orang itu pilihan, ya kan? Manusia itu pilihan, dan hanya yang benar-benar bisa merasakan kuasa Tuhan itu yang dipilih oleh Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Oke, cukup
Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.